Bab 1, tak orang pun gila. Pengalaman pribadi Anda dengan uang barangkali menjadi 0,000000001% dari seluruh kejadian di dunia. Tapi mungkin 80% cara kerja dunia menurut Anda. Izinkan saya memberitahu Anda suatu masalah. Boleh jadi itu akan membuat Anda merasa lebih baik mengenai apa yang Anda lakukan dengan uang Anda dan kurang menghakimi apa yang orang lain lakukan dengan uangnya. Orang melakukan beberapa hal gila dengan uang, namun tak seorang pun gila. Begini, orang dari berbagai generasi besarkan berbagai orang tua dengan berbagai pendapatan dan menganut berbagai nilai. Berbagai dunia, di berbagai bagian dunia, lahir di berbagai ekonomi, mengalami berbagai pasar tenaga kerja dengan berbagai insentif dan berbagai nasib, mendapat berbagai pelajaran. Semua orang punya pengalaman unik mengenai cara kerja dunia. Yang Anda alami langsung lebih menyakitkan daripada yang Anda pelajari secara tak langsung. Jadi, kita semua, Anda, saya, semua orang menjalani hidup dengan menganut satu set nilai mengenai cara kerja uang yang sangat beragam dari orang ke orang. Yang tampak gila bagi Anda boleh jadi masuk akal bagi saya. Orang yang tumbuh dalam kemiskinan berpikir mengenai risiko dan imbalan dengan cara-cara yang tak bisa dimengerti anak mahir kaya. Orang yang tumbuh ketika inflasi tinggi mengalami sesuatu yang tak pernah dialami orang yang tumbuh ketika harga stabil. Pialang saham yang kehilangan segalanya selama depresi besar mengalami sesuatu yang tak bisa dibayangkan. Kerja teknologi yang menikmati kejayaan akhir 1990-an. Orang Australia yang belum pernah mengalami resesi dalam 30 tahun telah mengalami sesuatu yang belum pernah dirasakan orang Amerika. Dan seterusnya. Anda tahu hal-hal mengenai uang yang saya tak ketahui. Begitu juga sebaliknya. Anda menjalani hidup dengan berbagai kepercayaan, tujuan, dan perakiraan yang berbeda dengan saya. Itu bukan karena salah satu di antara kita lebih cerdas daripada yang lain atau punya informasi lebih bagus. Itu karena kita menjalani hidup yang berbeda, dibentuk pengalaman yang berbeda, tapi sama meyakinkannya. Pengalaman pribadi Anda dengan uang barangkali menjadi 0,0000001% dari seluruh kejadian di dunia. Tapi mungkin 80% cara kerja dunia menurut Anda. Jadi, orang-orang yang sama pintarnya bisa tak sependapat mengenai bagaimana dan mengapa resesi terjadi. Bagaimana kita harus menginvestasikan uang, apa yang harus diprioritaskan, berapa banyak risiko yang harus diambil, dan sebagainya. Dalam bukunya mengenai Amerika 1930-an, Frederick Lewis Allen menulis bahwa depresi besar mempengaruhi jutaan orang Amerika di dalam diri untuk sepanjang sisa hidup mereka. Namun, ada berbagai pengalaman. 25 tahun kemudian, sewaktu berkampanye sebagai calon presiden, John F. Kennedy ditanya wartawan mengenai apa yang dia ingat dari masa depresi. Kennedy berkata, "Saya tak punya pengalaman langsung mengenai depresi. Keluarga saya salah satu yang terkaya di dunia sejak dulu. Waktu itu kami punya rumah lebih besar, tentu lebih banyak, bepergian lebih sering. Satu-satunya yang saya lihat langsung adalah ketika ayah saya mempekerjakan lebih banyak tukang kebun supaya mereka punya uang untuk makan. Saya benar-benar tidak belajar mengenai depresi sampai saya membaca lainnya di Harvard. Itu penting pada pemilihan presiden Amerika Serikat 1960. Orang berpikir, bagaimana mungkin seseorang tanpa pemahaman akan kisah ekonomi terbesar generasi sebelumnya diberi tanggung jawab atas ekonomi? Dalam banyak cara, kekurangan itu hanya diatasi pengalaman JFK di Perang Dunia Kedua. Itu pengalaman emosional umum lain dari generasi sebelumnya yang tak dimiliki lawannya. Robert Humphrey. Tantangannya bagi kita adalah bahwa belajar atau seterbuka apapun pikiran tidak bisa benar-benar menciptakan kembali kekuatan ketakutan dan ketidakpastian. Saya bisa membaca bagaimana rasanya kehilangan segalanya selama depresi besar. Namun, saya tak punya bekas luka emosional orang-orang yang benar-benar mengalaminya. Dan orang yang menjalaninya tidak bisa mengerti mengapa orang seperti saya dapat berbuat serampangan dalam hal-hal seperti memiliki saham. Kita melihat dunia melalui lensa yang berbeda-beda. Program spreadsheet bisa membuat model frekuensi sejarah kejatuhan besar-besar saham. Namun, program itu tak bisa membuat model perasaan orang yang pulang memandang anak-anaknya dan bertanya, apakah dia sudah membuat kesalahan yang akan memengaruhi hidup mereka? Belajar sejarah membuat Anda merasa seolah mengerti sesuatu. Namun, sampai Anda menjalaninya dan merasakan konsekuensinya secara pribadi,
Boleh jadi Anda tak cukup memahaminya sampai mengubah perilaku. Kita semua berpikir kita tahu cara kerja dunia, namun kita semua hanya mengalami sebagian kecilnya. Investor Michel Betnick berkata, beberapa pelajaran harus dialami sebelum bisa dimengerti. Kita semua korban kebenaran itu dalam berbagai cara.